Bagi teman-teman yang pengen ikut tes rekrutmen bersama BUMN, ayo belajar bareng. Di konten ini saya akan bahas salah satu jenis tes kompetensi dasar yang dipakai dalam rekrutmen bersama BUMN dari tahun 2019, 2021, 2, 3, sampai tahun kemarin 2025. Yaitu adalah soal tentang word classification. Kayak gini contoh soalnya, silahkan kerjakan di kolom komentar dulu sebelum kita bahas. Oke, ayo kita bahas. Ini soal word classification di mana kita diminta untuk cari satu kata yang paling nggak nyambung sama 4 kata yang lain. Di sini kita punya soal surat, spidol, memo, laporan, dan proposal. Mana yang paling nggak nyambung atau yang hubungannya paling jauh daripada yang lain? Yes, tentunya gampang banget ya, yaitu spidol. Yang lain ini berkaitan sama kertas ya, dibikin jadi surat, jadi memo, jadi laporan, jadi proposal. Ini berkaitan sama kertasnya. Kalau spidol ini kan alat tulisnya ya, ada tintanya di dalamnya untuk ngenulisin si kertasnya itu. Jadi paling beda nih hubungannya sama yang lain. Gampang banget kan? Coba lanjut ke soal yang kedua. Tulis di kolom komentar dulu jawabannya apa sebelum kita bahas. Yo, kita bahas nih tentang kata berkaitan sama perbankan nih. Yang mana yang paling gak nyambung? Transfer, tarik tunai, evaluasi, setor tunai, cek saldo. Ayo, gampang banget. Yang mana? Yes, yang evaluasi tentunya ya. Transfer ini berkaitan sama aktivitas perbankan atau m-banking gitu ya. Tarik tunai juga aktivitas perbankan, bisa juga pakai m-banking kan, kita tarik tunai. Lalu setor tunai juga bisa ya, pakai m-banking untuk ngaktifin gitu rekening kita itu tanpa bawa kartu ATM kan, sekarang udah banyak yang bisa tuh. Sama cek saldo udah bisa dilakukan lewat m-banking. Nah, evaluasi ini ngomongin apa nih? Evaluasi ini kan nggak spesifik ya, berkaitan sama aktivitas kita dalam mobile banking, internet banking, atau bahkan dalam transaksi kita. Jadi itu yang paling beda. Gampang banget teman-teman ya. Buat teman-teman yang memang serius untuk bisa keterima di BUMN, yuk belajar dari konten ini. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan juga share ke teman-temannya biar banyak yang belajar. Saya doakan teman-teman bisa lulus dalam rekrutmen BUMN seperti salah satu alumni ini. Namanya adalah Rizky Wahyu Saputra. Beliau salah satu alumni kelas saya di program Amazing Interview dan dia keterima di PT KAI. Kita simak testimoninya ya. Assalamualaikum Mas Hafid. Waalaikumsalam Rizky. Gitu ya. Alhamdulillah kabar gembira. Tes wawancaranya lolos Mas. Terima kasih banyak atas bimbingan Mas Hafid dan tim. Nah, sekarang si Rizky ini udah berkarir nih di PT KAI. Atau teman-teman pengen seperti Dian ya, Dian Andiani. Ini juga salah satu alumni saya nih. Kita baca testimoninya ya. Keterima di PLN nih dia nih. Assalamualaikum Pak Hafid. Waalaikumsalam Dian, gitu ya. Ini Dian Pak, murid Pak Hafid di program Amazing Interview tahun ini. Ingin ngabarin Pak Hafid, alhamdulillah aku keterima di seleksi PLN Diaspora dan Energi Mega Persada. Terima kasih atas program bimbingan interview yang lalu dan bantuan Pak Hafid dan tim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam berkarir, dalam rekrutmen kerja semuanya dimudahkan dan bisa lulus di perusahaan yang teman-teman impikan. Kalau pengen persiapan dari nol supaya teman-teman lebih siap tes BUMN, tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Saya dan tim profesional udah siapin tryout-tryoutnya, kelasnya, cara cepatnya, e-booknya buat teman-teman sekalian. Kalau mau lebih hemat, masukkan kode referral aku lulus biar hemat 20% ya pas bayar di aplikasi atau websitenya profesional. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kerjakan dulu di kolom komentar, dipikir-pikir dulu jawabannya apa sebelum kita bahas. Mana nih di antara warna-warna ini, merah, biru, hijau, kuning, coklat, mana warna-warna yang paling tidak sekelompok, yang paling jauh hubungannya? Simple ya, yaitu yang yes, yang coklat. Gampang banget nih, karena coklat ini ya bisa macam-macam ya. Bisa merupakan warna yang tidak termasuk dalam warna pelangi. Magiku Hibiniu, merah ada tuh, jingga, terus apa? Biru ada nih, hijau ada, kuning ada. Coklat kan nggak ada. Magiku Hibiniu, mana cowoknya? Nggak ada coklatnya. Jadi si coklat ini bisa kita eliminir karena dia paling nggak nyambung dari warna-warna yang lain. Bisa manggut-manggut ya kalau bisa. Bisa kos, tulis dulu di kolom komentar. Bisa gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nih. Masih soal word classification, gampang banget. Tulis di kolom komentar jawabannya apa sebelum kita bahas. Ayo kita bahas soal ini. Mana di antara 5 ini yang paling nggak nyambung? Yang pertama ada pisang, jambu, duku, wortel, dan mangga. Mana? Yes, ini soal gampang banget ya. Yang paling gak nyambung adalah si wortel teman-teman ya, karena 4 yang lain merupakan kategori dari buah-buahan. Sementara kalau wortel ini kategorinya adalah kategori
sayang, bukan sayur gitu ya teman-teman ya. Bisa ngerjakan soal kayak gini, yuk sering-sering latihan. Saya dan tim profesional udah siapin soal-soalnya buat teman-teman ya. Ada tryout yang mirip banget sama tes BUMN aslinya. Klik link yang ada di deskripsi. Lanjut ke soal berikutnya. Yuk jawab dulu, dipikir-pikir dulu sebelum kita bahas. Yang kali ini ayo kita bahas bareng-bareng. Menulis, membaca, berlari, menggambar, mengetik. Mana satu kata yang paling jauh hubungannya sama kata-kata yang lain? Yuk, yang mana? Yes, ini semuanya berkaitan sama menggerakkan tangannya, tapi tidak berpindah tempat ya, kecuali yang berlari. Nah, berlari ini aktivitas berpindah tempat. Sementara kalau menulis, membaca, mengetik, menggambar itu kan nggak harus pindah tempat, itu aktivitasnya bisa dilakukan ya. Jadi simple, gampang banget teman-teman. Semangat buat bisa ngerjakan soal word classification kayak gini. Ini tes yang paling simpel. Tapi ingat, hati-hati. Ini besok muncul 25 soal dalam durasi 8 menit doang loh ya. Jadi harus cepet dalam membaca dan cepet ngambil keputusannya. Lanjut soal berikutnya, yuk tulis di kolom komentar dan dipikir-pikir dulu, nggak sampai 5 detik kalau bisa ketemu jawabannya apa, tulis di kolom komentar dulu baru kita bahas. Mana yang paling nggak nyambung dari yang lain? Apakah siang, pagi, petang, dini hari, hujan? Yo, yang mana? Gampang ya, ini semuanya adalah berkaitan sama bagian hari gitu ya. Bagian dalam satu hari itu waktunya apa aja. Kita mulai dari dini hari, terus fajar, pagi hari, ya kan, siang, sore, petang, malam. Yang paling gak nyambung? Yes, hujan tentunya ya. Yang lain adalah bagian ya, atau siklus dari terjadinya satu hari. Gampang banget teman-teman ya. Yang belajar sampai detik ini di konten ini saya doakan semua persiapan karirnya lancar, cepat keterima kerja, dan bisa membanggakan orang tuanya karena kalian sudah melakukan yang terbaik. Soal selanjutnya masih tentang word classification, kerjakan dulu, dipikir-pikir dulu sebelum kita bahas. Ayo lanjut, di antara 5 kata ini mana yang paling gak nyambung? Yes, yaitu pegawai negeri. Ingat teman-teman, presiden ya, terus gubernur, bupati itu adalah jabatan politik, dimana untuk mendapatkannya kita perlu lewat kendaraan partai politik dan juga harus lewat yang namanya pemilu. Sementara untuk jadi pegawai negeri kita nggak bisa lewat partai politik, justru bahkan nggak boleh ya pegawai negeri terlibat dalam aktivitas politik. Caranya gimana jadi pegawai negeri? Ikut rekrutmen yang namanya CPNS atau P3K. Nah, saya dan tim profesional juga punya kelasnya tuh, persiapan CPNS dan P3K. Kalau mau kepoin tinggal buka di websitenya www.professional.id. Teman-teman bisa pilih paket sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi yang paling beda adalah yes, pegawai negeri. Oke, soal terakhir silahkan kerjakan di kolom komentar buat PR, dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Yo, like video ini, subscribe, dan juga share ke teman-temannya supaya banyak yang bisa persiapan BUMN dan langkahnya lebih siap untuk lulus BUMN. Sampai jumpa di konten berikutnya.